Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Rizky Ramadan, NIM 181011198. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum udara dan ruang lingkup ruang angkasa. Untuk menempuh tugas UTS mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa kelas D. Istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut hukum udara diantaranya hukum penerbangan, hukum navigasi udara, hukum transportasi udara, hukum aeronautika atau hukum udara aeronautika. Istilah hukum udara lebih luas sebab meliputi berbagai aspek hukum konstitusi, administrasi, perdata, dagang, komersial, pidana, publik, pengangkutan, manajemen, dan lain-lain. Menurut Fredhor, hukum udara adalah hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan ruang udara yang bermanfaat bagi penerbangan, kepentingan umum, dan bangsa-bangsa di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan keamanan, serta lingkungan hidup, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya. Pada hakikatnya, hukum udara adalah keseluruhan peraturan, hukum tertulis, dan atau tidak tertulis yang merupakan tatanan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terkait dengan penerbangan. Hukum udara dan hukum angkasa merupakan lapangan hukum yang tersendiri yang mengatur suatu subjek yang mempunyai sifat yang khusus. Munculnya pengaturan hukum ruang udara dan hukum luar angkasa dimulai sejak ditemukan berbagai macam teknologi bagi umat manusia pada abad 20. Tujuannya adalah agar dapat mengeksplor lebih lanjut mengenai ruang udara dan ruang angkasa. Hukum udara dan hukum angkasa merupakan lapangan hukum yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919 yang menyangkut kedaulatan penuh negara di ruang udara atas wilayah daratan dan laut teritorialnya. Pengaturan ini sama dengan pengaturan udara yang diatur dalam dalil hukum Romawi, Susus est solum est iusque and sulum, yang mengemukakan barang siapa memiliki sebidang tanah, dengan demikian juga memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanahnya. Kedaulatan udara di Indonesia. Yang pertama, mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya. Berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti laut lepas. Yang kedua, yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas bumi dengan stalus udara di atasnya yang bebas seperti laut lepas. Yang ketiga, sejumlah ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di negara-negara sahabat, serta kedaulatan mutlak dan tanpa batas di atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian. Pengembangan teknologi terus menjadi tidak hanya membuat dibutuhkan sebuah pengaturan, tetapi diperlukan pula sebuah wadah atau tempat yang diakui secara universal sebagai wujud pelaksanaan pengaturan tersebut yang dilandaskan dari hukum domestik maupun internasional. Dengan demikian, hadirlah organisasi penerbangan sipil, International Civil Aviation Organization atau ICAO, sendiri merupakan lembaga PBB yang mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional
serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan aman. Dan sama dengan hukum ruang angkasa, hukum angkasa luar juga lahir karena pengaruh perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Ruang angkasa sendiri adalah ruang atas wilayah di atas ruang udara yang hampa udara. Semua benda yang dapat terbang di ruang udara karena mendapat gaya angkat di atmosfer dari reaksi udara. Dengan demikian, hukum antariksa atau hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju pada ruang angkasa dan di ruang angkasa. Aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Ruang lingkup hukum udara dan ruang angkasa diantaranya yaitu pertama, ruang angkasa yakni ruang yang kosong atau ruang yang hampa dan berisikan langit beserta isinya. Yang kedua, terdapat bulan dan benda-benda serta planet-planet lainnya. Yang ketiga ada orbit geostasioner. Pengaturan angkasa luar ini dirasakan perlu dan harus diatur sejak Uni Soviet meluncurkan satelit bumi pertamanya pada tahun 1957. Hal inilah yang membuat eksplorasi ruang angkasa telah berkembang dengan kecepatan yang terus meningkat. Terima kasih, sekian presentasi tentang pengertian dan ruang lingkup hukum udara dan ruang angkasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.